hari ini semua dugaan dan pertanyaan kita terkait disertasi Bahlil yang sangat-sangat mencurigakan, akhirnya semua terkonfirmasi dan mendapatkan jawabannya. Ya karena sebelumnya kita kan menduga-duga, kita itu nggak percaya, kok bisa gitu. Bahlil sebagai seorang menteri dengan kesibukan yang sangat luar biasa bisa menyelesaikan disertasi kurang dari 2 tahun. Orang lain aja yang kerjanya cuma part time itu nggak bisa loh bikin disertasi S3 kurang dari 2 tahun. Ini menteri, kegiatannya padat kemana-mana gitu, tapi bisa menyelesaikan disertasi kurang dari 2 tahun. Mustahil ini. Sehingga banyak orang kemudian menduga-duga, ini kayaknya pakai joki. Ini kayaknya yang bikin bukan Bahlil. Ini pasti ada orang nih yang meneliti, yang mengerjakan semuanya gitu. Sehingga Bahlil tinggal terima beres ini kayaknya. Pakai joki nih pasti gitu kan. Nah, semua kecurigaan dan dugaan-dugaan kita sebelumnya, hari ini semuanya terkonfirmasi bahwa ternyata benarlah semua kecurigaan dan dugaan itu. Ya karena hari ini melalui jaringan advokasi tambang yang dalam disertasi Bahlil ini dicantumkan sebagai informan utama, akhirnya buka suara. Mereka melalui satu protes terbuka atau satu surat resmi yang disampaikan kepada pihak UI, kemudian menyampaikan kronologi bagaimana disertasi Bahlil ini dibuat dengan cara-cara yang sangat-sangat licik sekali dan terbukti ada jokinya. Jadi si jaringan advokasi tambang ini mereka merasa ditipu karena ketika mereka diwawancarai ini nggak ada bahasa bahwa ini adalah disertasi dari Bahlil, nggak ada. Yang mewawancarai mereka adalah Ismi Askia namanya, dan Ismi Askia mengaku dari Lembaga Demografi UI. Jadi dia nggak mewakili Bahlil, dan ini bukan soal disertasi Bahlil, ini soal penelitian dari Lembaga Demografi UI. Itulah yang kemudian membuat pihak Jatam atau jaringan advokasi tambang merasa marah dan murka sekali karena mereka ditipu. Yang semula mereka menganggap bahwa ini adalah penelitian dari pihak UI, resmi dari UI, ternyata Bahlil. Jadi itu satu, mereka merasa ditipu. Dan setelah mereka tahu bahwa mereka ditipu, akhirnya pihak Jatam atau jaringan advokasi tambang ini menyampaikan protes kepada Ismi Askia. Dia teleponlah Ismi Askia ini, kemudian disampaikan bahwa kita nggak terima kalau Jatam atau jaringan advokasi tambang ini dicantumkan sebagai sumber utama dari penelitian yang dilakukan oleh Bahlil. Dan jawaban dari Ismi Askia sebagai pewawancara waktu itu, dia meyakinkan bahwa enggak, wawancara dengan Jatam itu tidak digunakan, katanya. Tidak masuk ke dalam disertasi Pak Bahlil. Tapi faktanya pihak Jatam kan sudah membaca dan mendapatkan salinan disertasi Bahlil gitu. Di situ tercantum seperti itu. Nah, setelah itu nggak lama kemudian si Ismi Askia ini kembali WhatsApp gitu dengan kalimat seperti ini. Sebelumnya mohon maaf Kak, saya kurang paham sejauh itu karena saya hanya diminta untuk bantu wawancara. Untuk penjelasan lebih jelas bisa hubungi kontak berikut Kak. Jadi dia nggak bisa menjelaskan karena dia nggak tahu gitu. Dia cuma disuruh wawancara, itu pengakuan dia. Ya, nah setelah dia memberikan nomor orang yang nggak tahu ini siapa nomornya gitu ya, intinya pihak Jatam ini diminta untuk kontak nomor yang dicantumkan oleh Ismi. Setelah itu Ismi kemudian memblokir kontak Jatam. Jadi kebayang ya, Ismi ini adalah orang yang mewawancarai pihak Jatam dan mereka selama ini ada komunikasi. Tapi setelah ada masalah seperti ini, pihak Ismi Askia langsung memblokir pihak Jatam. Dan nggak tahu itu siapa gitu. Ini siapa yang mau dihubungi dan bagaimana kemudian mendapatkan penjelasan kalau orang yang melakukan wawancara juga nggak tahu.